Ya, dengan keluarnya hasil tes DNA yang pada akhirnya harus benar-benar bikin kita kecewa, karena Mutiara pun juga harus positif bersama dengan Firman, itu artinya ya maka sebentar lagi Mutiara bakal pergi dari rumahnya Kenzo. Tapi ternyata nggak sesedih itu kok teman-teman, tenang aja, nggak perlu khawatir. Karena pada akhirnya Kenzo pun juga tidak akan tinggal diam bersama dengan Pak Aditya. Ya tentu aja, hal ini pun juga justru malah bikin Kenzo curiga kepada si Sandra dan juga Firman. Kenapa? Mereka berdua ini kok seperti selalu bareng ketika harus menghadapi permasalahannya dari Mutiara. Apalagi setelah mendengar bagaimana kumuhnya rumah Firman dari pandangan Mutiara, terus juga melihat bagaimana Sandra yang seperti ingin ikut campur dengan urusan Mutiara, pada akhirnya bikin Kenzo pun juga intinya banyak hal yang bikin Kenzo curiga kepada Sandra dan juga Firman. Awalnya sih tentu aja Kenzo nggak mau curiga seperti itu karena Kenzo berpikir ya udahlah ya, Sandra ya emang kayak gitu orangnya. Kayaknya kalau untuk sejahat ini tuh hampir nggak mungkin. Tapi mungkin karena Kenzo pun juga udah mulai sayang sama Mutiara, udah merasa memiliki Mutiara dan takut kehilangan Mutiara. Apalagi bagi Kenzo nggak kebayang aja kalau Mutiara harus tinggal dengan orang yang nggak Mutiara kenal. Tentu aja hal ini bikin Kenzo pun juga jadi nggak tenang. Cukup disayangkan juga kalau sampai Mutiara tinggal sama Firman, padahal mereka berdua bukan anak dan juga ayah kandung. Kan ujung-ujungnya malah bikin kita khawatir. Mungkin Kenzo pun juga mikir hal yang sama, apalagi cukup wajar juga. Mengingat bagaimana Firman yang entah dari mana datang muncul terus jadi ayah palsu dan lain sebagainya macamnya, kan ya ini benar-benar bikin Mutiara pun juga tentu happy aja mungkin Mutiaranya. Tapi bagi Kenzo ya enggak teman-teman, memang agak cukup miris. Jadi memang agak sedikit bertolak belakang dulu awalnya. Memang Mutiaranya tuh ngebet banget tinggal sama ayah kandungnya, pengen cari makam ibunya bahkan dan lain sebagainya macamnya. Tapi di sisi lainnya Kenzo nggak percaya dan terus menahan Mutiara. Ya memang sih Mutiara bakal ngomel-ngomel, bakal marah-marah sama Kenzo, bakal nggak terima sama Kenzo dan lain sebagainya macamnya. Tapi balik lagi Kenzo nggak punya pilihan lain selain melakukan hal ini. Daripada Kenzo nanti harus melihat Mutiara menderita, melihat Mutiara berada di tangan yang salah, melihat Mutiara harus bersama dengan orang yang salah, yang ternyata bukan ayah kandungnya, Kenzo lebih memilih untuk berjuang demi Mutiara supaya Mutiara tetap tinggal di rumahnya. Wah, sebuah perjuangan yang sangat besar yang benar-benar dilakukan oleh Kenzo untuk bisa menyelamatkan Mutiara. Memang mau gimana pun juga teman-teman ya, ini tuh udah bukan lagi tentang bagaimana sayangnya Kenzo sama Mutiara. Kalau sayang dan suka itu udah mulai ada perasaannya, tapi ini tentang kemanusiaan juga. Apalagi kan bukan cuma Kenzo aja nih, Pak Aditya pun juga berpikir hal yang sama. Setelah punya ikatan batin yang begitu kuat, Pak Aditya dengan Mutiara membuat Pak Aditya pun juga seolah-olah takut kehilangan Mutiara. Kangen sama kopinya, kangen sama nasi goreng terasi buatannya, ya tentu aja. Apalagi kan kedua makanan ini tuh favorit dari Aditya teman-teman. Dan selalu mengingatkan Aditya tentang Widuri. Kalau sampai Mutiara hilang, maka feeling dan perasaan, aura, terus apa ya, momen-momen tentang Widuri itu ya ikut hilang juga. Makanya Aditya pun juga melakukan berbagai macam cara supaya gimana pun juga caranya hasilnya tuh jangan sampai positif, atau ibaratnya jangan sampai Mutiara tuh pergi dari rumahnya Kenzo. Ya walaupun tetap hasilnya bakal positif ya, tapi at least gimana caranya memperlambat kepergian Mutiara dari rumahnya Kenzo, dan gimana caranya Mutiara harus tetap tinggal di rumahnya Kenzo. Kurang lebih seperti itu. Apalagi mengingat bagaimana kecurigaan mereka terhadap Sandra, akhirnya secara diam-diam pun juga Kenzo mencoba untuk melihat CCTV rumah sakit setelah adegan tersebut terjadi. Sayang banget nih karena episode malam itu nggak tayang ya, tapi nanti bakal kelihatan juga. Nah, karena episode malam ini tuh nggak tayang, jadi lanjutannya adalah, kan kalau di episode sebelumnya tuh sempat diperlihatkan ya, kalau Sandra tuh transaksi bersama dengan manusia palsu, ayah palsu ini, yaitu adalah si Firman teman-teman. Uang ya, sebagai uang bayaran aja untuk sewa rumah kan. Nah, ternyata entah kenapa Kenzo ingin melihat CCTV karena balik lagi, kok bisa orang dari jauh yang katanya ayah kandung terlalu aneh banget datangnya sekarang, terus tiba-tiba hasil tes DNA positif.
Ini tuh bener-bener bikin Kenzo tuh nggak bisa tidur teman-teman. Apalagi kan belum lagi dikomporin sama Rianti, dikomporin sama Nunu, dikomporin sama Sandra. Ini tuh malah justru malah bikin Kenzo yakin kalau ini tuh pasti ada sesuatu yang apa ya, yang jahat sama Mutiara, dan ada sesuatu yang gak beres. Nah inilah yang Mimin seneng dari Kenzo. Kenzo tuh bener-bener bisa menjadi sebuah anomali ketika semua orang tuh menuduh Mutiara. Ibaratnya tuh Kenzo selalu bisa ada buat Mutiara, ngebela Mutiara di saat semua orang tuh gak suka sama Mutiara. Apalagi orang-orang seperti Sandra, Nunu, dan juga Rianti. Ketiga orang ini, aduh udah deh. Kalau udah urusannya sama Mutiara kayaknya benci banget teman-teman. Dan seolah-olah nggak suka dengan apa yang Mutiara lakukan. Padahal Mutiara sendiri tuh nggak pernah jahat loh sama mereka bertiga. Tapi kenapa ya? Mereka bertiga seakan-akan selalu benci kepada Mutiara. Aneh-aneh banget. Tapi nggak apa-apa, yaudahlah kita lanjut lagi. Balik lagi kepada Sandra. Nah, karena ngelihat ada yang aneh, alhasil Kenzo pun juga melakukanlah semacam seperti detektif untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, latar belakang si bapak ini tuh sebetulnya dari mana, dan dari mana asalnya, siapa mantan istri yang sebenarnya, keluarganya di mana aja, apakah benar pernah menikah dengan Widuri dan lain sebagainya macamnya. Karena tentu aja ya bagi Kenzo tuh nggak punya pilihan lain teman-teman, karena ya cuman inilah yang bisa Kenzo tunjukkan supaya Kenzo tuh minimal bisa memperlama supaya Mutiara tuh nggak pergi dari rumahnya. Apalagi Kenzo bakal rindu, Kenzo bakal kangen. Ini kan pada akhirnya perasaan yang nggak bisa ditahan-tahan. Belum lagi Kenzo takut Mutiara kenapa-napa, apalagi sama cowok dewasa yang entah dari mana datangnya. Siapa yang nggak khawatir? Nah, di sini tuh cukup lucu lah. Seperti biasa, bukan Mutiara sama Kenzo kalau nggak berantem. Cuman di sini Kenzo nggak peduli. Selagi Mutiara masih tinggal di sini, maka bagi Kenzo Mutiara harus nurut sama Kenzo. Ya mau nggak mau kan, karena Mutiara pun juga bekerja sebagai ART, jadi nurut. Nah, Kenzo manfaatin hal ini bukan buat jahat sama Mutiara, tapi pengen nunjukin Mutiara sabar dulu nih, sabar dulu ya. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Walaupun positif, jangan percaya dulu. Ini pasti ada yang manipulatif dan terbukti benar teman-teman. Karena kenapa? Ada pertemuan. Di CCTV pun juga terlihat Sandra pada akhirnya menukar hasil yang harusnya negatif jadi positif di rumah sakit nanti. Seperti yang teman-teman lihat adegan behind the scene-nya yang sudah beredar di banyak platform media sosial. Nah, inilah yang pada akhirnya membuat Kenzo benar-benar gak menyangka kalau Sandra ada kaitannya dengan hal ini. Sama seperti yang yang mungkin teman-teman pikirin juga, pasti gak kebayang lah ya bagi Kenzo tuh untuk menuduh Sandra. Maksudnya kan Kenzo ini tuh kalau dari segi point of view-nya Sandra ini ya udah Sandra aja, nggak mungkin sejahat itu. Walaupun Sandra ini agak ngeselin, tapi ternyata ketika nggak percaya, merasa Sandra bukan pelakunya, tapi justru Sandra adalah pelakunya. Yang mana hal ini benar-benar bikin murka marah dari hatinya Kenzo karena Sandra yang manipulasi hasil tes DNA-nya sehingga menjadi positif. Entahlah ya, apakah ini ada bantuan dari Rianti atau enggak, tapi yang jelas di episode besok Rianti tuh seperti benar-benar ngomporin banget supaya Kenzo melepas Mutiara. Waduh, ini sih benar-benar kasar banget ya, tapi good job buat Kenzo karena Kenzo berhasil ngebongkar semua kebusukan si Sandra. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye bye.